Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kembali lagi bersama channel Mustafa Zaman Official. Hari ini kita akan menyelami kisah hidup seorang sahabat Rasulullah SAW yang sangat luar biasa. Beliau adalah salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Beliau memiliki keutamaan dalam membaca Al-Quran, sangat dekat dengan Rasulullah, dan bahkan memiliki kisah unik tentang kakinya yang mulia. Siapakah beliau? Beliau adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kisah Abdullah bin Mas'ud ini penuh dengan hikmah dan pelajaran berharga. Mari kita mulai pelajaran kita menelusuri jejak kehidupan beliau. Abdullah bin Mas'ud adalah Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil bin Habib al-Huzali. Beliau masuk Islam sangat muda, bahkan disebut sebagai orang ke-6 yang memeluk Islam. Ini menunjukkan betapa cepatnya beliau menerima hidayah Allah. Dia bukan dari kalangan bangsawan, melainkan seorang pengembala kambing. Namun kemuliaan itu bukan pada keturunan atau harta, melainkan pada keimanan dan ketakwaan. Salah satu kisah awal yang terkenal adalah pertemuannya dengan Rasulullah sebelum beliau masuk Islam. Saat itu beliau menggembala kambing. Kemudian Rasulullah dan Abu Bakar meminta susu. Abdullah bin Mas'ud menolak karena kambing itu amanah. Namun Rasulullah bertanya, "Apakah ada kambing yang tidak menghasilkan susu?" Abdullah bin Mas'ud menunjuk satu. Rasulullah mengusap kambingnya dan keluarlah susu yang melimpah. Dari sinilah hidayah itu masuk ke dalam hati Abdullah bin Mas'ud. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku menggembala kambing milik Uqbah bin Abi Mu'aid di Mekah. Lalu beliau bersabda, 'Apakah ada kambing yang belum beranak?' Maka aku bawakan kepadanya seekor kambing betina yang belum beranak. Lalu beliau mengusap kambingnya, maka keluarlah susu. Lalu keduanya meminumnya dan aku pun meminumnya. Kemudian beliau bersabda kepada kambingnya, 'Susutlah,' maka kambing itu pun susut. Kemudian aku datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah itu dan berkata, 'Ajarkanlah kepadaku perkataan ini.' Maka beliau mengusap kepalaku dan bersabda, 'Semoga Allah merahmatimu. Sesungguhnya engkau adalah anak yang terdidik.' Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim, disahihkan Al-Albani. Sejak saat itu, Abdullah bin Mas'ud tidak pernah jauh dari Rasulullah. Beliau selalu berada di samping beliau, belajar langsung dan juga melayani kebutuhannya. Saking dekatnya, beliau bahkan dijuluki sebagai sahabat yang punya bantal dan sandal Rasulullah. Salah satu keutamaan terbesar Abdullah bin Mas'ud adalah dalam ilmu, khususnya Al-Quran. Beliau adalah salah satu sahabat yang menghafal Al-Quran langsung dari Rasulullah. Beliau bahkan dijuluki sebagai pemimpin para qori. Rasulullah sendiri bersaksi tentang keutamaan bacaan Al-Quran Abdullah bin Mas'ud. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 'Ambillah Al-Quran dari 4 orang, dari Abdullah bin Mas'ud, Salim maula Abi Huzaifah, Mu'az bin Jabal, dan Ubay bin Ka'ab.'" Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan betapa besar kepercayaan Rasulullah terhadap Abdullah bin Mas'ud dalam mengajarkan dan menyampaikan Al-Quran. Beliau juga sangat mendalami dalam tafsir dan pemahaman Al-Quran. Beliau berkata, "Demi Allah, tidaklah ada satu ayat pun dari kitabullah melainkan aku tahu tentang siapa ayat itu diturunkan dan di mana ayat itu diturunkan." Tidak hanya dalam ilmu, Abdullah bin Mas'ud juga memiliki keberanian luar biasa. Salah satu momen paling heroik adalah ketika beliau menjadi orang pertama yang berani mengeraskan bacaan Al-Quran di hadapan kaum musyrikin Quraisy. Saat itu para sahabat masih sembunyi-sembunyi, namun Abdullah bin Mas'ud dengan lantang membaca surat Ar-Rahman. Para sahabat khawatir, namun Abdullah bin Mas'ud berkata, "Biarkanlah aku, sesungguhnya Allah akan melindungiku." Beliau pergi ke dekat Ka'bah dan mulai membaca. Kaum Quraisy memukulinya di wajah, namun ia terus membaca hingga selesai.
Ia kembali kepada para sahabat dalam keadaan wajah yang memar. Ia berkata, "Tidak ada musuh-musuh Allah yang lebih mudah bagiku daripada mereka. Sekiranya kalian mau, aku akan kembali esok hari dan melakukan hal yang sama." Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dalam As-Sirah An-Nabawiyah dan syaratnya hasan menurut Al-Albani. Ini adalah bukti nyata keberanian dan keimanan beliau yang tak tergoyahkan. Beliau tidak takut dengan ancaman demi menegakkan kalimatullah. Sekarang mari kita bahas salah satu keutamaan unik dari Abdullah bin Mas'ud, yaitu kisah tentang kakinya yang mulia. Beliau memiliki fisik yang kurus dan betis yang kecil. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda tentang kaki beliau. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ia berkata, ketika Abdullah bin Mas'ud naik ke pohon untuk mengambil sesuatu, para sahabat melihat betisnya yang kecil. Lalu mereka tertawa, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apa yang membuat kalian tertawa? Sesungguhnya kaki Abdullah bin Mas'ud di timbangan pada hari kiamat lebih berat daripada gunung Uhud." Hadis riwayat Ahmad, disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahihul Jami'. Sebuah keutamaan yang luar biasa. Fisik yang mungkin dipandang remeh oleh sebagian orang, namun di sisi Allah, kaki Abdullah bin Mas'ud lebih berat dari gunung Uhud. Ini menunjukkan bahwa kemuliaan seorang tidak diukur dari penampilan fisiknya, tetapi dari keimanan, ketakwaan, dan amal soleh. Abdullah bin Mas'ud juga termasuk dalam 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ia menegaskan kembali kedudukan mulia beliau di sisi Allah dan Rasul-Nya. Dari kisah Abdullah bin Mas'ud, ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita petik. Fokus pada esensi, bukan penampilan. Kemuliaan terletak pada keimanan yang kokoh, ilmu yang bermanfaat, dan amal soleh. Cinta dan pengabdian pada Al-Quran. Beliau adalah teladan dalam mencintai, menghafal, memahami, dan mengamalkan Al-Quran. Keberanian dalam menegakkan kebenaran. Jangan gentar menyuarakan kebenaran dan kebaikan. Marilah kita berusaha meneladani Abdullah bin Mas'ud dalam keimanan, ketakwaan, kecintaan pada Al-Quran, dan keberanian dalam menegakkan kebenaran. Semoga kisah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ini memberi inspirasi dan memotivasi bagi kita semua untuk terus meningkatkan keimanan. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Mustafa Jaman agar kita bisa terus berbagi ilmu dan kebaikan. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tutup dengan doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.